Oke guys, kali ini kita ada di daerah Sumber Lawang, Sragen guys. Kita mau ke ini guys, ke wisata Gunung Kemukus. Ini untuk menuju ke sana ini dari Sumber Lawang ini Jalan Solo Purwodadi, ini kita nanti masuk ke barat ini guys. Jalannya ini masih dibangun guys. Gapura Selamat ini. Oke guys, kita berangkat dulu guys. Oke guys, sambil menikmati perjalanan di kawasan Gunung Kemukus, kami akan menceritakan sejarah makam Pangeran Samudro di Gunung Kemukus ini. Referensi ini kami ambil dari website pemerintah Kabupaten Sragen. Pangeran Samudro adalah putra Raja Majapahit terakhir dari Ibu Selir. Ketika kerajaan Majapahit runtuh, Pangeran Samudro tidak ikut melarikan diri seperti saudara-saudaranya yang lain. Bahkan beliau bersama ibunya ikut diboyong ke Demak Bintoro oleh Sultan Demak. Pada waktu itu beliau telah berusia 18 tahun. Selama berada di Demak, Pangeran Samudro mendapat bimbingan ilmu agama dari Sunan Kalijogo. Ketika dirasa cukup dan usianya telah semakin dewasa, maka atas petunjuk dari Sultan Demak melalui Sunan Kalijogo, Pangeran Samudro diperintahkan untuk berguru tentang agama Islam kepada Kiai Ageng Gugur dari desa Pandan Gugur di lereng Gunung Lawu, sekaligus mengemban misi suci untuk menyatukan saudara-saudaranya yang telah tercerai-berai. Pangeran Samudro mentaati nasihat tersebut dan pergi berguru pada Kiai Ageng Gugur dengan didampingi oleh dua abdinya yang setia. Selama berguru kepada Kiai Ageng Gugur, Pangeran diberi ilmu tentang intisari ajaran Islam secara mendalam.
Selama itu pula, pangeran tidak mengetahui bahwa Kyai Ageng Gugur sebenarnya adalah kakaknya sendiri. Ketika dirasa Pangeran Samudro telah menguasai ilmu yang diajarkan, Kyai Ageng Gugur baru menceritakan siapa beliau sesungguhnya. Betapa terkejutnya Pangeran Samudro mendengar cerita tersebut, karena beliau teringat akan amanat Sultan Demak untuk menyatukan saudara-saudaranya. Akhirnya Pangeran Samudro menceritakan tentang amanat tersebut. Ternyata Kyai Ageng Gugur bisa menerima dan bersedia dipersatukan kembali dan ikut membangun kerajaan Demak. Setelah selesai berguru dan tercapai maksud tujuannya, Pangeran Samudro dan dua abdinya kembali ke Demak. Mereka berjalan ke arah barat dan sampailah mereka di desa Gondang Jenalas, sekarang wilayah Gemolong. Kemudian mereka beristirahat untuk melepaskan lelah. Di dukuh tersebut mereka bertemu dengan orang yang berasal dari Demak, yang bernama Kyai Kamaliman. Di dukuh ini Pangeran Samudro berniat bermukim sementara untuk menyebarkan agama Islam. Setelah dirasa cukup, mereka kembali melanjutkan perjalanan ke arah barat dan sampai di suatu tempat di Padang Oro-Oro. Sampai sekarang tempat tersebut dikenal dengan nama Dusun Kabar, Desa Bogorame, Gemolong. Di tempat ini Pangeran Samudro terserang sakit panas. Walau demikian, perjalanan tetap dilanjutkan sampai ke Dukuh Ndoyong, wilayah Kecamatan Miri. Karena sakit yang diderita semakin parah, Pangeran memutuskan untuk beristirahat di dukuh tersebut. Ketika sakitnya semakin parah dan dirasa akan sampai pada ajalnya atau hampir meninggal, Pangeran Samudro memerintahkan salah seorang abdinya untuk mengabarkan kondisinya kepada Sultan di Demak. Sesuai mendengar amanat Sultan, abdi tersebut diperintahkan untuk segera kembali. Dan ketika abdi tersebut kembali ke tempat di mana pangeran beristirahat, Pangeran Samudro telah meninggal. Selanjutnya, sesuai dengan petunjuk Sultan, jasad Pangeran Samudro dimakamkan di perbukitan di sebelah barat dukuh tersebut. Sebelum pemakaman, diadakan musyawarah di antara orang-orang yang memiliki lahan di sekitar wilayah itu. Mereka bersepakat bahwa lokasi bekas perawatan atau peristirahatan Pangeran Samudro akan didirikan desa baru dan diberi nama Dukuh Samudro, yang sampai kini terkenal dengan nama Dukuh Mudro. Setelah menerima kabar dari abdi dalem Pangeran Samudro, Sultan Demak kemudian menyampaikan berita meninggalnya Pangeran Samudro tersebut kepada ibu Pangeran Samudro, Raden Ayu Ontrowulan. Terkejutlah beliau mendengar berita tersebut dan memutuskan untuk menyusul ke tempat Pangeran Samudro dimakamkan. Kepergian ibunda Pangeran Samudro ke makam putranya diantar oleh abdi Pangeran Samudro yang setia. Ibunda Pangeran Samudro berniat untuk bermukim di dekat makam Pangeran Samudro dan merawat makam putranya tersebut. Setelah sampai di pemakaman, ibunda Pangeran Samudro langsung merebahkan badannya sambil merangkul pusara putra satu-satunya yang amat dicintainya. Sampai pada suatu ketika ia merasa bertemu kembali dengan putranya serta dapat bertatap muka dan berdialog secara gaib. Setelah terbangun dan tersadar dari pertemuan dengan putranya, beliau pun bangkit dan pergi ke sendang yang dikatakan putranya untuk bersuci.
Setelah itu rambutnya yang sudah terurai dikibas-kibaskan dan jatuhlah bunga-bunga penghias rambutnya. Konon bunga-bunga tersebut tumbuh mekar menjadi pepohonan Nagasari yang dapat dijumpai di sekitar lokasi hingga kini. Oleh karena tebalnya rasa kepercayaan Ibunda Pangeran Samudro yang melampaui batas keprihatinan, beliau akhirnya dapat mencapai moksa secara gaib sampai badan jasmaninya. Hal ini dikarenakan tak seorang pun tahu kemana perginya Raden Ayu Ontrowulan, atau dengan kata lain Ibunda Pangeran Samudro hilang tak tentu rimbanya. Untuk mengenang peristiwa tersebut, tempat bersuci Raden Ayu Ontrowulan diberi nama Sendang Ontrowulan. Demikian sedikit sejarah dari Pangeran Samudro dan makam Pangeran Samudro, guys. Jika ada kata-kata salah atau yang kurang, mohon dikoreksi dan mohon maaf.